Awaken Miracle in You, menciptakan keajaiban dalam kehidupan melalui intuisi. Webinar persembahan Meaningful Ways berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Bunda Sophie Beatrix dipersilahkan, Bun. Ya, terima kasih Kang. Masya Allah. Baik. Ah, kakak-kakak, teman-teman sekalian, saya biasanya manggilnya juga kakak-kakak, teman-teman, bapak ibu ya, yang hadir di acara Meaningful Wish pagi ini. Izinkan saya membagikan apa yang saya alami dan juga saya pelajari. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Izin share screen ya, Kang. Oke, share screen. Ex- Sudah tampak slide-nya? Aman, Bunda. Aman ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sapa-sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ini ya. Ada juga ya yang ternyata saya kenal dan mengenal saya di sini. Ada Bang Nizar, ya, Bang Titan, Masya Allah, ya, ini eh, dan yang lain-lainnya ya. Ya, luar biasa pada pagi hari ini kita akan apa ya, melakukan satu kegiatan inner journey wisdom ya di dalam diri kita ini. Bagaimana melatih intuisi ya dan menghadirkan keajaiban. Nah, eh, sebelumnya sebelum kita masuk kepada sharing-sharing, saya ingin kenalan dulu gitu ya. Karena katanya tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Baik, mungkin kalau perkenalan biasanya ini ya Kang ya, apa ada perkenalan itu mulai dari CV-nya apa yang apa apa ya, prestasi dan lain-lain. Tapi yang kali ini saya ingin perkenalan dengan cerita ya, cerita tentang intuisi gitu ya. Saya mulai dari ini di tahun 2019 saya mengalami satu kejadian yang itu eh, membuat saya down ya. Saya punya masalah yang cukup besar waktu 2019 itu dan kemudian karena saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, saya pergi menyendiri ya. Menyendiri ke suatu tempat gitu ya, di sebuah desa dan di situ saya belajar juga ngaji pada pada ustadzah ya, dan juga pada teman yang mengajarkan tentang ilmu psikologi. Nah, di situ saya tiba-tiba merasa ada sesuatu yang harus saya lakukan setelah ini gitu. Sepertinya ada sesuatu yang ini akan terjadi di masa depan yang saya rasa ini eh, harus saya ikut serta untuk berada di dalamnya. Maka saya akhirnya di situ tiba-tiba juga mendapatkan intuisi bahwa nanti di masa mendatang ada kebutuhan besar terhadap dua hal yang harus kamu pelajari. Satu, yaitu kesehatan mental. Dua, yaitu tentang alam. Saya tidak tahu ya pada saat itu eh, ini apa gitu. Masih 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 belum jelas. Tapi saya menemukan bahwa saya harus membuat satu lembaga atau satu wadah yang namanya Kampung Hening. Lalu saya belajar juga tentang ilmu-ilmu ekoterapi, ilmu tentang terapi di alam gitu ya, eh, kesehatan mental ya. Memang kebetulan background saya adalah psikologi juga, tapi itu ilmu yang
saya psikologi itu udah lama tidak saya tentuh gitu. Saya lebih banyak berkecimpung sebagai penulis buku yang diem aja di belakang layar gitu ya, bukan pembicara. Saya juga berada di posisi sebagai pengusaha juga. Jadi saya bukan pembicara, gitu. Tapi saya rasa ini ada sesuatu yang harus saya lakukan. Ini ada di masa-masa mendatang ada kebutuhan ini. Maka saya juga melakukan perjalanan setelah dari desa itu. Saya melakukan perjalanan dari tempat ke tempat untuk mencari satu tempat yang itu bisa eh, mewadahi apa yang saya punya ya di dalam dalam program Kampung Hening ini. Saya juga melakukan perjalanan untuk belajar di Turki ya waktu COVID ini ya, ke kotanya Jalaluddin Rumi gitu ya. Saya juga pergi ke Jerman, kebetulan itu berlibur, tapi ternyata di sana itu semuanya ada koneksinya gitu. Ternyata di situ tuh saya kok sama Allah dihadirkan di tempat-tempat yang itu belajar tentang ekoterapi, termasuk di Jepang juga. Nah akhirnya benar Qadarullah di tahun 2020 awal, di mana Kampung Hening ini saya mau launching offline, ternyata COVID. COVID, semua orang harus ada di rumah, nggak bisa di launching ini programnya, dan saya harus apa, melakukannya secara online. Dan ternyata benar, sejak itu peminat terhadap kesehatan mental ya itu sangat besar. Jadi yang saya kira kelasnya bakalan sepi nih karena COVID, tapi ternyata malah ramai gitu ya. Karena semua orang lagi butuh gitu. Dan akhirnya ya, itu berlanjut setelah COVID berakhir, orang-orang pada pergi ke alam. Ya, siapa yang mungkin ngalamin COVID ya kemarin ya. Begitu selesai COVID, semuanya pada healing-healing di alam gitu ya. Ramai wisata di alam. Nah, ini akhirnya saya meyakini ada sebuah intuisi. Allah memperjalankan saya sampai pada satu titik bahwa saya harus menyebarkan suatu ilmu yang terkait dengan alam, bagaimana dengan alam kita semakin dekat dengan Allah, dan kita bisa mengasah intuisi kita. Dan ini perjalanannya panjang, mungkin kalau diceritain di sini sampai nanti acara kelar ya. Sampai akhirnya saya menemukan kolaborasi-kolaborasi orang yang merasakan hal yang sama di Kampung Ekopreneur di tahun 2025 kemarin ya. Eh, Kalau sering diceritain ada di Louis Sadeng bersama dengan teman-teman event kita ini, salah satunya kita membangun satu tempat yang itu persis seperti yang saya bayangkan di tahun 2019 itu, bahwa ini tempat nantinya akan kita buat suasananya alam, di mana kita bisa berbagi tentang banyak hal, di antaranya bagaimana membangun kesehatan mental, bagaimana membangun apa tidak hanya kesehatan mental ya, tetapi persiapan untuk menghadapi, katanya ini nanti akan ada bencana-bencana ya, apa kejadian-kejadian alam yang itu tentunya harus kembali lagi kepada alam gitu. Nah, ini satu kejadian yang saya alami rangkaian, yang saya anggap ini adalah sebuah intuisi. Nah, maka pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengajak kakak-kakak semuanya, teman-teman semuanya, yuk kita nanti akan mencoba untuk menggali intuisi yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa mengenali diri kita, apa yang Allah uh, titipkan kepada kita, sehingga kita nanti bisa uh, mencapai pada misi yang Allah amanahkan kepada kita. Nah, sebelumnya saya ingin tanya teman-teman di sini, sudah siap ini untuk melakukan inner journey, perjalanan ke dalam diri untuk menggali atau
mengasah intuisi. Sudah? Insya Allah siap ya. Bismillah. Oke. Yuk, dimulai dari pertama sudah kita nanti akan melakukan inner journey ya. Apa ini? Nah, nih saya ingin bertanya. Silakan dijawab, bisa di chat, bisa dalam hati. Apakah sekarang kakak-kakak, teman-teman semuanya mengalami salah satu dari hal ini? Yang pertama, membuat keputusan dengan pilihan yang membingungkan. Mana yang harus dipilih ya? Ya, seperti saya tadi cerita, ada yang konseling, saya mau cerai atau enggak ya? Atau saya mau sekolah atau mau kerja ya? Atau apa yang ini sekarang ada kegalauan dalam membuat keputusan? Apakah sekarang lagi mengalami ini? Yang kedua, apakah Anda juga mengalami sering tidak peka, salah menilai orang, dan tertipu dengan kebaikan semua orang tersebut? Apakah Anda juga sedang mengalami ini? Gitu, lagi tertipu dengan kebaikan semua seseorang, nah, gitu ya. Apakah sekarang lagi mengalami? Silakan inner journey wisdom ya di dalam diri. Silakan Anda uh, oh ini mungkin ya salah satunya gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda sekarang ini sedang mengalami suatu masalah atau sedang mengalami sebuah tantangan yang rasanya kayak butuh ide, butuh solusi, tapi pikirannya buntu, tapi nggak tahu harus melakukan apa, bagaimana caranya, harus ketemu dengan siapa nih gitu ya. Apakah Anda mengalami ini? Kemudian yang berikutnya, apakah Anda juga sedang mengalami ngobrol kok selalu nggak nyambung ya? Saya kok nggak bisa memahami keinginan orang lain. Kenapa kok orang itu ngomongnya A, saya nerimanya B? Atau kok saya itu mengungkapkan keinginan saya, tapi kok orang lain malah eh, tidak paham dengan apa yang saya inginkan? Nah, jika kita mengalami ini, ya. Kemudian yang berikutnya, apakah juga teman-teman kakak-kakak mengalami merasa gelisah, kecewa, stres, atau lagi emosi karena sebuah permasalahan yang nggak tuntas-tuntas. Ya, kira-kira, wah ada yang poinnya 1, 3, 4, 5, semuanya. Masya Allah luar biasa ya ini Kang ya. Wah, sepertinya semuanya. Oke, wah, berarti kakak-kakak semuanya berada dalam kelas yang tepat ya. Karena kita akan berlatih bersama salah satu cara untuk menggali intuisi sehingga kita bisa menemukan jalan-jalan mana yang harus dipilih menjadi lebih peka ya, bisa mendapatkan ide, ngobrolnya lebih nyambung dan lebih tenang gitu ya. Mari kita melatih intuisi yang menuntun kita secara cepat ya. Nah, apa aja manfaatnya nih melatih intuisi ya? Ternyata intuisi setelah saya mempelajari dari berbagai literatur, termasuk ada literatur dari Harvard dan lain-lain ya. Tapi saya tidak memasukkan di sini ya supaya nanti nggak terlalu sekolah banget, karena kita mau uh, apa melatih ya intuisi. Jadi lebih di atas ilmu-ilmu itu oke. Nanti kita akan dapatkan belajarnya lewat YouTube ya, lewat Google. Gitu ya. Nah, melatih intuisi ini apa sih tujuannya gitu ya? Pertama, mampu melihat masa depan. Wah, ini klinik nggak, Bun? Ya. Nah, ternyata ini sesuatu yang bisa dipelajari dan dilatih, kakak-kakak sekalian ya. Kita bisa melihat masa depan. Kita bisa merasa tertuntun jalan menuju yang jalan yang benar. Oh, ini ke depan akan terjadi seperti ini prediksinya. Kita harus melakukan apa? Nah, disinilah nanti akhirnya kita mampu membuat keputusan yang penting dengan cepat dan benar.
Banyak orang yang mungkin membuat keputusan, tapi lama untuk mendapatkan yang benar itu lama bikin keputusan. Atau mungkin membuat keputusan penting cepat, tapi salah. Gitu. Nah, maka dengan intuisi yang terlatih, kita mampu membuat keputusan penting dengan cepat dan benar. Dan ini yang sangat dibutuhkan. Ya, apalagi di zaman yang instan seperti sekarang ini, semuanya mau serba cepat gitu ya. Dalam ilustrasi saya, membuat keputusan penting dengan cepat dan benar ini seperti halnya kalau kita lihat film ada bom gitu ya. Nah, biasanya hero-nya ini, tokoh-tokoh ceritanya ini akan memilih kabel yang mana ini, kabel yang kuning apa yang merah gitu ya. Nah, seringkali kita dalam kehidupan kita, kita harus segera memutuskan dengan cepat gitu. Tapi harus benar juga, jangan sampai salah potong kabel, akhirnya malah bomnya meledak gitu ya. Nah, ini dengan intuisi. Di situ level intuisi ini kan di atas dengan logika ya. Kalau misalnya kita harus mikir logikanya dulu. Ini kabelnya, kalau yang kuning kemana, merah yang kemana, itu waktunya nggak bisa cepat. Maka ini intuisi yang dibutuhkan untuk bisa membuat keputusan penting dengan cepat dan benar. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang biasanya juga kita sering kali, aduh gimana ya Bun, ini udah buntu, mengeluarkan ide-ide cemerlang, terutama dalam pekerjaan. Yang hadir di sini mungkin ada bapak-bapak yang atau eh, ibu-ibu juga ya, yang bekerja gitu ya, yang pekerjaannya sehari-hari harus mengeluarkan ide-ide cemerlang, tapi berat banget. Nah, intuisi ini akan membuat kita mudah mengeluarkan ide cemerlang. Dan yang keempat ini yang penting juga, karena kita mampu melihat masa depan, kita mampu membuat keputusan dengan benar, ya, kita pun mampu untuk mengeluarkan ide-ide cemerlang, maka kita akan bisa lebih tenang, lebih damai, gitu. Percaya dengan suara hati. Karena selama ini betapa banyak kita tidak mampu mendengar suara hati, sehingga kita nggak bisa tenang, nggak bisa damai. Yang terdengar suara orang yang memberikan judgement, ya, yang memberikan saran tapi keliru gitu ya. Atau mungkin terlalu banyak scroll sosmed gitu sehingga tidak lagi bisa murni mendengarkan suara hati. Ya, sehingga intuisi kita tidak terlatih. Nah, ini 4 hal yang kita akan dapatkan ketika kita bisa melatih intuisi kita. Dan yang 5 adalah kita bisa membangun komunikasi telepati. Nah, ini juga menarik ya. Wah, komunikasinya itu udah deep, dalam hati aja orang udah tahu gitu ya. Pinginnya kita gitu ya. Komunikasi itu aku bicaranya dalam hati, mudah-mudahan dia tahu gitu. Nah, ini intuisi itu sampai ke level itu. Jadi kepekaan. Kalau dalam bahasa Jawa saya sering ngomongnya itu apa? Eh, para orang-orang tua bilang weruh sak durunge winarah. Tahu sebelum ngomong. Jadi kita punya kepekaan. Misalnya dalam hati sederhana aja di rumah misalnya. Aduh, suaminya misalnya, aku kok haus ya, pingin banget hujan-hujan gini minum kopi anget panas-panas gitu ya, enak nih. Tiba-tiba istrinya datang menyuguhkan kopi. Nah, ini komunikasi telepati ya. Jadi istrinya tahu sebelum suaminya ngomong. Ini weruh sadurunge winara, tahu sebelum ngomong. Nah, ini seru ini, apalagi ketika kita membangun tim juga ya. Eh, Begitu dalam hati aku kayaknya butuh deh file ini, tiba-tiba timnya ada yang ngasih file itu. Nah, itu komunikasi telepati. Nah, kira-kira menarik nggak ini kita pelajari eh, apa melatih intuisi, teman-teman? Coba di chat, kira-kira menarik nggak ya? Banget, banget Bun, oke. Iya ya, jadi ini menarik banget karena sesuatu beyond, sesuatu yang levelnya di atas eh,
kesadaran logika, tapi level yang di atas lagi. Nah, ternyata di dalam Islam yang namanya intuisi itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu merupakan firasat. Makanya ketika saya membaca hadis ini setelah belajar tentang intuisi, saya melihat, Masya Allah, ternyata ini ya, gitu ya. Maksud hadis dari Rasulullah, berhati-hatilah kamu terhadap firasat seorang mukmin, sebab ia melihat dengan diterangi cahayanya Allah. Jadi inilah intuisi, gitu ya. Ketika kita mengasah, melatih intuisi yang di dalam Islam ya, di dalam yang disampaikan Rasulullah ini disebut dengan firasat, maka ini perlu didengerin gitu ya. Misalnya ada seorang yang alim ya, yang mungkin ustadz atau kiai gitu ya, ketika beliau mengatakan eh, berhati-hati untuk kita di wilayah ini, hati-hati jalan ke sini, maka ini perlu kita dengerin karena ini firasatnya seorang alim ya, karena ia melihat dengan diterangi cahaya Allah. Nah, ini katanya Rasulullah ya. Nah, berikutnya coba kita cermati tanda-tanda intuisi yang ada dalam diri kita. Jadi sebenarnya dalam diri kita ini ada intuisi. Firasat itu ada, tapi ketutupan, cahayanya itu ketutupan dengan banyak hal. Dengan masalah yang nggak selesai-selesai, dengan apa kita bising mendengarkan banyak orang, atau kebanyakan main sosmed, di mana sosmed itu sebenarnya juga sudah disetting untuk mendistrak ya, banyak mendistrak pikiran kita, hati kita gitu ya. Maka di sini coba kita kenali sedikit demi sedikit intuisi, firasat yang sebenarnya sudah Allah berikan kepada kita, tapi tidak kita asah atau kita latih. Nah, yuk kita cermati bersama. Kira-kira intuisi dalam diri kita apakah ada? Nah, ini salah satunya ya. Ada respon fisik. Ya, respon fisik itu kadang-kadang adalah intuisi. Contoh, eh, ini ya cerita tentang saya ya. Saya ketika sudah melatih intuisi ini, saya tidak pernah lagi pakai alarm handphone untuk membangunkan saya ya, untuk bangun sholat atau untuk janjian gitu ya. Saya udah banyak tidak menggunakan alarm, alarm handphone ya. Kenapa? Karena tubuh saya ini sudah memberikan respon otomatis. Jam setengah empat, tiba-tiba ada yang nyubit gitu. Tiba-tiba badan sakit. Kenapa? Oh iya, ini waktunya sholat gitu ya. Nah, ini adalah respon fisik ya yang bisa kita cek. Apakah sebenarnya saya punya respon fisik terhadap satu kejadian? Ya, ada satu cerita lagi ya, eh, tanda intuisi dengan respon fisik. Kakak saya ini ada Pak Nurdin. Nah, Pak Nurdin ini salah satu tim yang ada di sini ya, di Kampung Ekopreneur ya. Beliau adalah seorang ahli pakar ekoturism ya. Oh, kerjanya di alam. Kalau saya bilang orang hutan. Oh, dia pergi ke 27 taman nasional ya, hutan seluruh Indonesia itu dia eh, apa staf ahli waktu itu. Nah, karena seringnya di hutan, dia punya intuisi yang tajam. Salah satu di antaranya ketika dia di hutan itu, dia bawa kamera, karena dia wildlife fotografi ya, jadi fotografi di alam liar. Pas di hutan itu kok merinding ya? Nah, ini kira-kira kalau merinding di hutan apa itu maksudnya ya? Apakah ada makhluk lain gitu ya? Merinding di belakang ini, bulu roma berdiri nih. Nah, sedang itu sementara dia membawa turis ya untuk di hutan gitu. Nah, terus akhirnya dia pindah, yuk pindah nih nggak enak nih. Apa bulu kuduk berdiri, pindah tempat, kok tetap sama, pindah lagi sama.
Sampai akhirnya dia satu tempat yang sangat teduh, pohonnya sangat besar gitu ya. Di situ ternyata dia tidak mengalami respon fisik itu, tapi hujan besar tiba-tiba turun gitu. Di situ dia baru sadar, oh ini respon fisik, tubuh saya mengarahkan saya di tempat yang teduh. Tadi pohonnya kecil-kecil gitu. Nah, akhirnya apa? Selamat semuanya, nggak basah. Dan terutama kameranya yang harganya 50 juta, kata dia ya. Itu juga aman gitu ya. Coba bayangin kalau nggak berpindah tadi, respon fisik itu tidak muncul ya. Dan, berada di tempat yang tidak teduh, ya udah kameranya rusak. Nah, ini salah satu contoh ya. Kakak-kakak silakan diamati, saya punya nggak respon fisik gitu ya. Nah, yang kedua, kilasan pikiran yang mendalam. Tiba-tiba kepikir gitu. Ada nggak yang tiba-tiba kepikir misalnya eh, ngelihat, misalnya kita mau pergi ya, terus tiba-tiba kita melihat ada eh, apa misalnya apa ya, ada buku nih, ada buku yang tergeletak, kayaknya aku harus bawa deh gitu, seperti kilasan, tapi enggak ah ngapain kan, nggak lagi nggak ngapa-ngapain, ngapain bawa. Ternyata sampai kepada satu tempat, buku itu dibutuhkan gitu. Waduh, tadi sayang kenapa nggak dibawa ya gitu. Nah, pernah ngalamin nggak kayak gitu? Itu kilasan pikiran yang mendalam itu sebenarnya intuisi yang sebenarnya harus dipercaya dan dilatih. Ini intuisi beneran atau enggak gitu. Pasti ada ya yang mengalami kayak gitu. Kemudian perasaan ketertarikan, ada ketertarikan. Makanya kita ada di dalam Islam kita sholat istikharah itu untuk mempertajam intuisi kita. Perasaan ketertarikan pada pilihan ya, dua pilihan ya, ada dua pilihan. Mana ya yang lebih tertarik? Loh ini secara logika ini enggak deh. Tapi kok aku lebih tertarik pada ini ya? Nah, ini jangan-jangan intuisi. Gitu ya. Tertarik pada sesuatu yang kelihatannya secara logika bukan itu pilihannya gitu ya. Nah, itu kita bisa membedakan antara intuisi dengan nafsu. Nafsu itu eh, ya karena misalnya pilihan jodoh, karena itu orangnya cantik banget, wah seneng banget sama orang itu gitu ya. Nah, ternyata perasaan ketertarikan itu bukan intuisi. Nah, itu bisa aja. Jadi ini perasaan ketertarikan itu ada nanti ada syarat-syaratnya gitu ya. Ini intuisi atau ini hawa nafsu. Nah, kemudian ada lagi mengalami dejavu atau tanda. Ada nggak ya di sini ya? Pasti ada ya. Kita semuanya mengalami, pernah mengalami. Nah, itu sering nggak itu muncul? Ya. Sebab kalau intuisi yang dilatih, itu ada salah satu di antaranya yang sering muncul. Berikutnya mimpi. Nah, ada nggak nih ya? Wah, Bunda klinik ini. Nggak klinik ya. Nah, ternyata mimpi itu juga ada yang bunga tidur. Tapi ada yang intuisi. Ada yang memang petunjuk. Ya. Yang sering kayak gini Babe. Ini Babe ini um, Babe Jamil ya. Itu intuisinya di mimpi. Saya dulu waktu Babe melatih intuisinya semakin tajam, itu sering kaget. Sekarang udah nggak kaget ya. Karena beliau tuh suka tiba-tiba membicarakan hal yang beliau itu nggak tahu, tapi itu kejadian gitu ya. Maksudnya kejadian yang sama. Misalnya gini, itu kok orang itu eh, membicarakan saya ya, ngomongnya gini gini gini. Saya tahu kejadian itu, tapi saya nggak cerita sama Babe. Tapi kok Babe tahu? Karena mimpi. Nah, ini yang intuisinya tajam di situ. Jadi bukan meramal masa depan ya, tapi mimpinya itu ada kejadian yang dia tuh sebenarnya nggak tahu, tapi dia bisa tahu dari mimpi. Nah, ini ada nggak ini di sini yang udah punya ketajaman juga dari mimpi ya? Gitu ya. Nah, ada juga ya apa? Seperti misalnya, oh ini kok saya mimpi rumah saya rame ya.
banyak yang berkunjung keluarga, ternyata ada yang meninggal. Nah, itu juga sebenarnya intuisi. Ya. Nah, ada lagi ketenangan dan kepastian. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita putuskan dan kita mengalami bahwa ini tenang, kita merasa ini pasti. Nah, itulah intuisi, gitu ya. Jadi salah satu contoh ini kejadiannya teman-teman di kampung Ekopreneur ya. Kemarin pas kita launching peletakan batu pertama di Lisadeng, kan itu berhari-hari hujan. Hujan terus kita kayak, ya Allah, ini kalau pas hari H acara ya, mulai pagi sampai sore sampai malam hujan terus. Itu gimana ya? Nah, kan ada kegelisahan. Ada kegelisahan di antara kita kan. Aduh, gimana ini? Nanti antisipasinya gimana? Ya kita siapin antisipasinya. Tapi saya merasa tenang dan merasakan kepastian. Di hari acara, insya Allah eh, terang benderang, Allah mudahkan. Itu saya tenang. Ketika saya berpikir itu saya tenang. Nggak kemerungsung ya bahasa Jawanya. Nah, ini intuisi. Tapi pada waktu kita misalnya ini ya, insya Allah lah nanti pada hari hanya terang, agak hujan gitu. Tapi hati kita itu nggak tenang. Nah, berarti itu bukan intuisi. Karena masih gelisah. Intuisi itu kalau udah, insya Allah ini gini, tapi hatinya tenang, itu intuisi. Nah, kira-kira itu apa ciri-cirinya? Tenangan perlu diasah, ragu dengan petunjuk yang ada. Kaidah ya, Safitri. Iya, betul. Jadi, eh, ketika kita mengasah intuisi, nanti kita akan jadi lebih tenang, gitu ya. Tidak ragu dengan petunjuk yang ada. Oke, lanjut ya. Gimana? Ini makin seru ya. Karena kita melakukan journey ke diri sendiri ya. Nah, berikutnya nih. Oh ya, ini tambahan lagi. Tidak dipengaruhi logika berlebihan. Tadi ya, saya bilang intuisi itu di atas logika. Jadi kalau logikanya kayaknya gini, tapi saya memilih ini. Nah, ini sering kalau misalnya kita ngomong ini di banyak orang, masyarakat, atau orang lain yang mungkin eh, dalam dalam tim misalnya diskusi, logikanya nggak gitu, nggak, tapi aku yakin ini. Nah, itu bisa rame ya. Nah, ini apa? Banyak ya, sering kali kan kita ngomong sesuatu, kita bilang A, banyak orang menentang karena secara logika itu tidak mungkin. Tapi karena intuisi kita menyampaikan itu. Nah, ini karena tidak dipengaruhi logika berlebihan ya, maka intuisi itulah yang akan berbicara. Gitu ya. Oke, tidak dirasakan rasa takut. Oke. Nah, ini katanya ahli ya, salah satu tokoh yaitu Steve Jobs. Ya, Steve Jobs. Dia mengatakan bahwa intuisi itu apa? Anda tidak menghubungkan titik-titik dengan melihat ke depan. Anda hanya dapat menghubungkannya dengan melihat ke belakang. Jadi, titik-titik itu ternyata adalah masa lalu yang terhubung dengan masa depan. Wah, Bun, hari ini pagi-pagi udah lumayan ini beratnya, enggak ya? Insya Allah mudah-mudahan enggak berat ya ini ya. Nanti karena dari sini kita tahu polanya bahwa sebenarnya intuisi kita itu chipnya sama Allah udah ditanamkan jauh-jauh sebelumnya. Ya mulai dari kita lahir ya, nanti sinkronisasi ini ya. Nanti kita coba amati mulai dari kita lahir, mulai dari kita masa kanak-kanak. Semua itu sebenarnya ada connecting the dot, ada titik-titik yang Allah berikan, yang itu nantinya bisa membuat kita melihat masa depan dengan intuisi ini. Connecting the dot katanya Steve Jobs. Semua itu sama Allah udah diatur, ditata gitu. Oh, masa kecilnya ini, nanti akhirnya masa remaja seperti ini. Nah, ternyata ke depannya akan seperti ini. Nah, ini connecting the dot. Maka
Kakak-kakak, intuisi itu perlu dilatih, mengenali dan memilih pola sinkronisasi yang tersembunyi dalam diri kita. Ya, dilatih nih. Bagaimana melatih intuisi? Nah, kita udah masuk pada intinya ya. Siap nggak untuk melatih intuisi? Kakak-kakak. Ini ada pertanyaan saya perlu jawab nih kayaknya ya. Insting ya, sama atau lebih tinggi insting dari apa? Bunda dari feeling. Oke, kalau ini beda ya sama Steven ya. Steven itu kan mesin kecerdasan. Oh, ini belahan otaknya. Feeling, thinking, insting, sensing, ada intuiting gitu ya. Kalau ini ada pada semua. Jadi intuisi ini ada pada semua orang, cuman bentuknya beda. Dan ada, walaupun intuiting, mesin kecerdasannya, tapi kalau nggak dilatih, ya nggak akan muncul intuisinya ya. Salah terus jalannya. Gitu ya. Jadi ini tidak terkait dengan mesin kecerdasan, tapi ini ada pada semua orang. Jadi intuisi ini ada pada semua orang. Hanya nanti melatihnya bisa saja setiap mesin kecerdasan itu beda-beda cara melatih intuisinya gitu ya. Kak Istiamah ya. Nah, itu. Oke. Oke ya, ini udah terjawab mudah-mudahan. Bagaimana melatih intuisi? Oke, kita masuk nih. Hmm, Kita jabarkan dulu nih, intuisi itu apa? Ya. Banyak sekali teori tentang intuisi dari Barat. Oh, intuisi itu ini, intuisi kesadaran di atasnya level logika, dan lain-lain. Itu definisi-definisi yang ada ya. Seperti tadi Steve Jobs menyampaikan intuisi itu ya connecting the dot. Tetapi kalau yang saya yakini yang sebenarnya adalah intuisi itu firasat ya, cahaya yang Allah titipkan dalam diri setiap manusia. Ya, berdasarkan surat As-Sod ayat 72, apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, cahayaku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Jadi eh, cahaya yang Allah titipkan ke dalam diri kita, gitu ya. Nah, maka mari kita bersihkan kaca kita, kaca diri kita ini yang eh, apa kabur ya, yang kotor gitu sehingga cahaya itu kelihatan. Ya. Ini bahasanya ya untuk analoginya intuisi. Nah, yuk kita coba mulai dari sekarang ya. Kita mencoba untuk memanggil kembali cahaya itu, memunculkan cahaya intuisi. Nah, kita akan melakukan perjalanannya. Sekarang udah disiapin dulu nih ya. Masya Allah ya, ada yang kebetulan tadi habis subuh ngaji sampai surat As-Saff. Oke, Masya Allah. Kita. Oke. Nah, sekarang ini kita mau melakukan journey berikutnya nih. Kakak-kakak siap ya? Siap ya? Siapkan dalam posisi sebentar saja, mungkin kita paling berapa menit gitu ya. Posisi relax, posisi santai, badannya tapi nggak tapi tetap tegak duduknya kalau kita duduk. Fokus ya di pernafasan kita ya. Kita akan melakukan sedikit journey ya. Oke, siap ya. Saya kasih musiknya dulu. Ini kayaknya musiknya, bentar, bentar. Musiknya, stop share dulu ya. Belum muncul. Sebentar, sebentar. Sorry, sorry.
Ini dikecilin dulu soundnya. Soundnya dikecilin dulu. Gimana cara mengecilkan sound supaya sebentar. Maaf ya, sebaiknya tidak pakai musik. Oke, mau pakai musik nggak? Oke, kayaknya memang tidak diizinkan menggunakan musik ya karena suaranya tidak bisa keluar. Ya, oke. Kita pejamkan mata. Ini udah kelihatan ya. Dalam 3 hitungan kita akan pejamkan mata bersama-sama. Fokus. 1, 2, 3. Pejamkan matanya. Fokus pada nafasnya. Tarik nafas. Hembuskan. Pelan-pelan ya. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Rasakan dalam tubuhnya rileks. Kita akan melakukan satu perjalanan, perjalanan ke dalam diri, mundur ke belakang. Dimulai dari sekarang, kembali mengingat waktu-waktu sebelumnya. Mungkin sekarang kita sudah dewasa, maka kita ingat kejadian sebelum kita dewasa. Ada fase remaja, ingat kejadiannya fase remaja, ingat kejadiannya fase masih SD, SMP, ingat kembali kejadian-kejadiannya, kejadian apa saja yang muncul, kilasan-kilasan yang muncul. Ingat kembali, mungkin lebih kecil lagi, TK, balita, ingat kejadian-kejadiannya. Kilasan-kilasan aja yang pop up apa, yang muncul apa. Sampai kepada ketika yang lebih kecil lagi, 3 tahun, usia 2 tahun, kita tarik mundur ke belakang. 1 tahun mungkin, masih ingat? Masih ingat nggak kejadian waktu dalam kandungan di perut ibu? Masih ingat nggak kejadian sebelum ada dalam kandungan? Ternyata kejadian yang kita ingat adalah kejadian yang ketika kita sudah lahir ke dunia. Kita lupa sebelumnya kita sudah ada dalam kandungan ibu selama 9 bulan. Kita lupa sebelum ada di kandungan ibu, kita pernah bertemu sama Allah. Dan kita melakukan perjanjian dengannya. Dalam Al-A'raf 172, Alastu birabbikum.
bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita melakukan perjanjian, kita melakukan saksi, bala syahidna. Betul ya Allah, kami menjadi saksi. Inilah satu perjalanan yang sering kali kita lupa. Ada satu masa di mana kita pernah berjanji untuk menjadi khalifah fil ard. Dan Allah meniupkan cahayanya ke dalam diri kita sebagai bekal. Baik, sekarang kakak-kakak boleh membuka matanya perlahan-lahan. Sudah dibuka matanya? Oke. Nah, disinilah kakak-kakak sekalian, ketika sebelum kita lahir ke dunia, itu adalah cahaya yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Dan cahaya itu adalah penuntunnya, ya, penuntun jembatan menuju pulang. Jadi di dunia ini adalah jembatan menuju pulang, membawa capaian terbaik kita masing-masing yang tadi Allah sudah titipkan pada kita. Nah, kakak-kakak sekalian, seringkali ini ya, kita perlu menelusuri ingatan. Tadinya itu sebelum lahir kita ada pertemuan dengan Allah, ada perjanjian. Nanti pulangnya kita pasti diajak ketemu lagi, gitu ya. Maka inilah Allah menitipkan cahayanya untuk memudahkan kita melakukan perjalanan di dunia ini. Ya, menciptakan dalam diri kita ini potensi diri dan sekaligus ujian luka batin. Disinilah kita diberikan tools supaya kita nanti bisa menemukan intuisi kita. Nah, salah satu caranya yang ini mungkin bisa dilakukan oleh kakak-kakak sekalian setiap hari. Jadi saya punya beberapa cara untuk melatih intuisi itu. Tapi ini salah satu caranya untuk bisa melatih intuisi, untuk membuat kita menangkap kembali pesan cintanya Allah lewat cahaya itu. Dengan apa? Dengan listening to Allah. Mendengarkan apa yang Allah mau terhadap kita. Ketika kita lahir di dunia, mungkin yang terbayang adalah apa ya kira-kira yang dipesankan Allah waktu sebelum lahir itu apa gitu. Tapi ketika kita lahir kita udah lupa nih karena terlalu banyak sekali distraksi ya. Ini itu. Akhirnya kita lupa. Apa sih yang Allah mau terhadap kita? Seringkali kita berdoa sama Allah, ya Allah, minta ini ya Allah, minta itu, kabulkan ini ya Allah, kabulkan itu. Tapi kita jarang mendengarkan maunya Allah sama kita apa. Padahal maunya Allah sama kita itulah yang terbaik buat kita. Maka melatih intuisi, melatih kita bisa tahu jalan-jalan yang ditunjukkan Allah kepada kita adalah dengan mengingat apa yang Allah mau kepada kita. Ini yang setiap hari sekarang saya baca dalam doa gitu ya. Dalam doa itu
meminta kepada Allah kemampuan untuk mendengarkan apa sih yang Dia inginkan terhadap kita. Apa sih yang Allah mau? Ya, selama ini kita mendengarkan apa yang saya mau, apa yang orang lain mau. Tapi kita jarang mendengarkan apa sih yang Allah mau. Nah, inilah jalan cepat untuk bisa melatih intuisi. Bentuk doanya seperti apa? Nah, ini saya biasanya berdoa setelah sholat istikharah ya. Setiap hari mungkin kita perlu meluangkan waktu untuk sholat istikharah karena sebenarnya setiap hari itu kita punya banyak sekali hal yang ingin kita adukan sama Allah, minta dipilihkan mana yang lebih baik. Itu setiap hari kita selalu banyak hal yang ingin kita butuh pertimbangan dari Allah, ya, butuh bimbingan dari Allah. Maka doa ini yang saya sering bacakan setelah sholat istikharah juga. Ya Allah, Engkaulah tujuanku, ridhomu yang kuharapkan. Bimbing aku ya Allah. Berikan aku kemampuan untuk selalu bisa menangkap pesan-pesan cintamu kepadaku. Ya, pada bait ini sebenarnya kita selama ini kan mungkin sulit menangkap pesan-pesan cintanya. Padahal pesan-pesan cintanya itu banyak tersebar di mana-mana ya. Tersebar di omongan orang yang nyakitin misalnya. Nah, itu pesan cintanya Allah. Ada juga tersebar di mana? Di kejadian yang kita saksikan. Atau mungkin bisikan dalam diri. Itu mungkin pesan cintanya Allah. Bahkan saya ketika sholat pun, ketika saya membaca surat setelah Al-Fatihah, menurut saya itu pesannya Allah sama saya hari itu. Kan kita nggak pernah merencanakan ya, jarang ya. Merencanakan habis Al-Fatihah baca surat ini gitu. Bener nggak? Kan tiba-tiba aja, oh surat ini kebaca gitu ya. Dan menurut saya itu Allah lagi mau ngasih pesan itu gitu. Makanya saya habis baca, kadang-kadang dalam satu kali sholat, kok Allah, kok aku membaca wal asar terus ya, al asar terus ya. Ini ada apa ya? Oh coba saya buka artinya al asar itu apa ya secara dalam. Nah, situ saya oh maksudnya ini dengan kejadian yang hari ini. Kadang-kadang saya seperti itu. Jadi kita coba menangkap pesan itu, peka menangkap pesannya dari manapun. Kemudian doa yang berikutnya, serta jadikan aku mampu ya Allah untuk menjalani dengan ikhlas, bahagia, dan penuh syukur. Karena kalau sudah dibimbing, sudah dikasih jalannya, kadang-kadang jalannya itu nggak enak. Bener nggak? Kadang-kadang jalannya itu menyakitkan gitu. Tapi kita nggak pernah minta, ya Allah, jadikan aku mampu ya untuk jalanin apa yang kau pilihkan itu ya Allah. Dengan ikhlas, nggak gerudel gitu bahasa Jawa. Nggak, nggak mengeluh, tapi dengan ikhlas, bahagia, dan penuh syukur. Agar aku bisa kembali pulang dan menjumpaimu dalam keadaan husnul khotimah. Ini doa listening to Allah. Doa untuk bisa kita mendengarkan pesan-pesannya Allah. Dan saya ketika saya berdoa ini, saya semakin bisa memaknai itu ketika apa menemui satu hambatan atau tantangan ya permasalahan, ya sedih, ya sakit hati, ya nangis gitu ya. Tapi ingat lagi, iya ini ikhlas, ini tirakatku ya Allah untuk bisa mencapai itu gitu. Ini yang harus aku lalui. Jalan yang dipilihkan nggak selalu enak gitu. Tapi aku bahagia. Gitu. Jadi ya, nggak sedihnya itu nggak lama-lama, langsung udah kita bisa ngerasain bahagia, bisa ngerasain uh, syukur, mengambil hikmah dari kejadian-kejadian. Nah inilah doanya. Nah maka ini yang terakhir saya sampaikan sebagai penutup. Sebenarnya saya mau share ada lagu. Boleh nggak sih nge-share lagu di sini?
Kang Reza gimana Kang Reza? Boleh Bun, boleh, aman. Aman ya, oke. Ini penutup ya, penutup. Ya, saya share ini dan teman-teman silakan kita resapi maknanya ya. Lagu ini adalah lagu untuk mempertajam intuisi kita. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Oke, demikian mungkin. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Apa? Walaupun saya nggak ahli ngomong, tapi mudah-mudahan apa yang ada dari hati ke hati kita berbicara, Allah eh, berikan kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakillah khair, Bunda Sofi. Masya Allah, Alhamdulillah. Aduh, gimana tulis dulu dong di kolom chat. Gimana perasaannya setelah menyimak materi pagi hari ini dari Bunda Sofi? Aduh, kalau saya pribadi nih
inner journey wisdom tadi ya, perjalanan ke dalam diri, menemukan kebijaksanaan kembali. Tadi apalagi ketika Bunda Sofi mengingatkan bahwa kita telah berjanji sama Allah. Aduh, ternyata memang basicnya kita ini ingkar janji ya. Mudah ingkar janji ya Allah. Banyak banget belok-beloknya. Tapi akhirnya satu yang diingatkan pagi hari ini Bapak Ibu, ternyata tools yang mungkin sering kita terlupakan gitu ya untuk mengasah intuisi kita, melatih. Ternyata Bunda Sofi itu mengajarkan kita kembali, mengingatkan agar kita tuh minta sama Allah. Doa tuh tadi, minta petunjuk, minta hidayah, minta dibimbing gitu ya. Wah, Bunda, terima kasih. Bunda Sofi, sekali lagi terima kasih banyak. Berkah buat Bunda Sofi dan keluarga. Saya mau ke dan kolom chat dan dulu. diberi ini Kang, diberi kekuatan untuk menjalaninya. Diberi kekuatan untuk menjalaninya. Hah, itu dia. Karena saya bukan kita, saya nggak mau ngajak-ngajak teman-teman yang lain. Seringnya saya masih terjebak dengan keinginan-keinginan diri sendiri gitu ya, pengennya gini, pengennya gitu. Padahal belum tentu maunya Allah tuh kayak gitu, Reza katanya. Oh, ini diingetin banget nih pagi hari ini. Lebih sering mengikuti maunya, bukan maunya itu gitu. Aduh, ya Allah Bunda Safi, makasih. Ini indah banget pagi hari ini. Saya mau ke kolom chat dulu ah. Oke, mana nih? Jelek banget Bunda materinya, Masya Allah tercerahkan. Syukran. Oke, jazakallah khairan. Mana-mana lagi nih? Masya Allah ilmunya sudah lama nggak melatih intuisi lewat tilawah. Alhamdulillah ya Allah kuatkan jiwa meniti jalan untuk pulang. Oke. Dan ingin mengingatkan kembali ya bagi Bapak Ibu yang mendapatkan kebermanfaatan dari webinar kita pagi hari ini dan ingin terus support Meaningful Ways. Apalagi saat ini Meaningful Ways juga sudah berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur untuk mewujudkan satu masjid di sana. Masjid Eko Wakaf gitu. Jadi silahkan nggak usah ragu-ragu untuk memberikan kontribusi terbaiknya ya. Kita saling support satu sama lain. Dan niatkan juga untuk menambah keberkahan ilmu yang kita pelajari hari ini boleh banget. Atau ketika kita mungkin saat ini lagi butuh banget gitu ya ditolong sama Allah. Yuk jadikan sedekah terbaik kita untuk menjadi wasilah pertolongan Allah hadir dalam hidup kita. Jadi boleh langsung aja ke BSI 202 2120 215 atas nama Masjid Eko Wakaf. Atau boleh langsung di scan krisnya ya. Mangga berapapun sebesar rasa syukur kita boleh. Pokoknya niatkan ya sama-sama. Tadi di awal juga saya sudah mengingatkan satu sama lain. Kita sedang berjuang bersama-sama untuk mempersiapkan bekal terbaik. Nah, itu dia ya. Ketika nanti kita pulang dalam kondisi paling baik, tadi juga doanya ya. Husnul Khotimah semuanya insya Allah. Amin, 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 amin. Oke, itu aja mungkin Bunda Sopi masih ada waktu kah untuk satu dua penanya mungkin? Boleh Kang, asal nggak berat-berat. Oke, siap. Ini udah ada yang resen dari tadi nih kita. Tanyanya yang gampang-gampang aja. Oke ya, kita kasih kesempatan ke siapa nih tadi ya? Bu Siti Masyita ya. Bu Siti Masyita silahkan nih. Sudah bisa di open mic-nya, Bu Siti Masyita? Sudah bisa atau belum? Ada permintaannya? Kalau belum, saya coba geser dulu ya nih. Izin saya akan ke yang open kamera dulu ya, karena biar terjadi interaksinya baik. Bu Rika Purnama mungkin sudah bisa di open mic-nya? Oh, Bu Siti sudah bisa ya? Silakan, silakan Bu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, materinya ini mengingatkan kita banget bahwa kita nih sebenarnya punya potensi baik untuk menelusur perjalanan kita. Nah, pertanyaannya Bunda, pertama apakah ini kita intuisi kita ini kalau nggak pernah dilatih, atau saya selama ini nggak merasa bahwa saya sudah melatih intuisi, apakah ini bisa hilang ya? Nah, hilang nggak kalau nggak pernah dilatih ini? Saya merasa terlambat mengerti ini gitu ya. Yang kedua, bagaimana caranya selain selain sholat, misalnya apa ada aktivitas lain yang bisa supaya intuisi kita ini tajam, begitu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih Bu Siti Masito. Alhamdulillah. Eh, yang pertama tadi melatih intuisi itu bisa dengan banyak cara. Ya, tadinya kalau saya berikan semua di sini bisa sehari, karena kita kelasnya biasanya sehari
eh, untuk melatih intuisi. Ada 4 cara saya biasanya yang saya eh, latihkan. Satu, yang pasti hubungan kita sama Allah. Jadi kita eh, keluarkan dulu nih apa yang tadi yang terpendam ya, yang tadi yang kabur, yang kita bersihkan ya, sehingga kita bisa menangkap pesan-pesan cintanya Allah. Yang kedua, nanti ada teknik yang lain ya. Tadi kan tekniknya doa ya, berdoa. Ada teknik menulis, journaling. Kemudian ada yang ketiga ini yang ternyata saya juga menemukannya di ilmu ekoterapi, bahwa ketika kita di alam, itu kita justru apa sinyalnya sangat kuat untuk bisa terkoneksi. Nah, ada cara-caranya ya, nggak asal, oke kalau gitu besok kita jalan-jalan rame-rame ya ke pantai, terus kita selfie-selfie di situ bisa muncul intuisi. Nah, nggak gitu ya. Jadi ada caranya, misalnya di alam itu kita bisa melatih intuisi kita. Salah satu contohnya para orang-orang zaman dulu ya, yang katanya ngambil kesaktian gitu di air terjun gitu ya, diem ya. Nah, itu sebenarnya sangat membuat sinyalnya lebih kuat kita bisa melatih intuisi kita ya, mengasah intuisi kita. Nah, tapi tidak asal ya, dan berhati-hati juga jangan sampai kita menggunakan eh, cara-cara yang itu justru membuat kita akhirnya jadi syirik ataupun jadi semakin jauh dari Allah ya. Nah, itu ada cara-caranya juga kembali ke alam. Nanti insya Allah di Kampung Ekopreneur ya, Kang Reza ya, kita bikin kelas yang kayak gini, kelas yang langsung live gitu, melatih intuisi. Nah, kemudian yang berikutnya apa ya? Ada 4 ya, satunya saya lupa. Nanti bisa ya di nanti kita ini kalau misalnya ada acara buat melatih intuisi secara offline ya. Nah, kemudian oke, itu mungkin mudah-mudahan bisa terjawab ya. Oh ya, yang kedua itu adalah bagaimana kalau tidak dilatih, apakah lama-lama hilang intuisi kita gitu ya. Sebenarnya bukan hilang tapi redup ya. Jadi kecil banget ya kalau istilahnya handphone itu sinyalnya atau baterainya udah tinggal 5% gitu ya. Atau mungkin internetnya itu lemot. Nah, itu tentunya akan menyulitkan kita untuk terkoneksi ya. Terkoneksi dengan diri kita sendiri ataupun terkoneksi dengan Allah, itu sinyalnya kecil. Nah, maka kita akan sering salah jalan tuh, belok sana, belok sini, buntu jalannya gitu ya, kayak gambar tadi itu. Gambar tadi itu kan puzzle gitu ya. Wah, kelinci harus harus menuju kepada wortel gitu ya. Tapi jalannya belok, 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 belok. Kadang ketemu jalan buntu, balik lagi ke jalan awal. Nah, itu tuh ya. Kita sering mengalami hal yang seperti itu ya, karena tidak tahu apa jalannya, ya, tidak intuisinya tidak nyala. Nah, kira-kira seperti itu Bu Masito. Jawabannya mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih. Siap, Bunda. Terima kasih. Bun, bikin kelas eksklusif dong buat materi ini. Nah, loh, sudah ada yang request. Ayo Nanti kita, dengan event ayo kita. katanya. Ya, nanti kita cek-cek jadwal Bunda Sofi ya, Bu Nia ya, insya Allah mudah-mudahan nih. Iya, tapi nantikan makanya nih, mohon doanya. Saat ini kan di Masjid Eko Wakaf di Kampung Ya. Ekopreneur ini sedang pemadatan tanah, kemudian sedang dibangun juga masih sementara. Kita minimal ada atap nih buat nggak kehujanan, nggak kepanasan, dan harapannya memang nanti setelah itu ada sebelum Ramadan atau bahkan pas Ramadan, kita bisa membuat program-program langsung di sana. Insya Allah. Kayak kemarin kan pas peletakan juga beberapa keluarga Meaningful Ways hadir nih. Seru kan Iya. ya kalau udah ketemu offline beda ya Bun ya, vibes-nya Iya, ya. seru. Ketemu Babe, ketemu Ustadz Indra di sana, ketemu guru-guru yang lain gitu ya. Jadi yuk Bismillah, terus support dan doa terbaiknya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, satu lagi mungkin Bunda boleh ya? Boleh, boleh. Satu lagi nih. Tadi siapa ya? Mbak Rika Kak ya? Rika. Mbak Rika Purnama nih. Silakan Mbak Rika nih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Bunda yang ingin saya tanyakan kayak gini. Terkait memahami intuisi ini ya.
qadarullah sebulan kemarin saya baru kehilangan putri saya yang kedua, genap di Innalillahi. usianya 2 bulan. Eh, apa ya, saya itu masih kayak sulit untuk memulihkan luka, untuk memahami pesan cinta Allah melalui kehilangan putri saya. Terus kan memahami tentang intuisi ini tuh kayak bisikan-bisikan hati ya. Kayak saya itu sekarang tuh kayak sering merasa ketakutan dan sering merasa kayak kalau ada bisikan-bisikan hati itu, seandainya kamu nggak ngelakuin ini, pasti anak kamu nggak akan diambil kayak gitu. Jadi kayak kata teman saya itu banyak bisikan-bisikan syaitan di diri saya. Karena saya bilang seandainya, seandainya, seandainya. Terus kondisi tubuh saya itu sekarang semenjak kehilangan anak tuh kayak sering melemah karena sering kayak mendengarkan gitu bisikannya. Kalau dengerin orang yang nanya tentang kondisi anak dulunya seperti apa, kenapa meninggal gitu kan, karena masih baru mungkin lukanya belum kering, itu tuh suka membuat saya itu kayak jadi drop dan kayak mau beribadah pun suka naik turun gitu. Jadi apa ya, membuat diri itu kayak nggak ada tujuan hidup gitu, malah jadi terombang-ambing harus bagaimana, langkah awal apa yang harus saya lakukan gitu. Soalnya kayak merasa semuanya itu kayak berasa berat banget gitu. Iya, iya. Gitu aja Bunda, Dan mohon petunjuk dan solusi buat saya harus seperti apa gitu, saya tuh biar bisa bangkit kembali gitu. Makasih oke, Bunda. ya sama-sama Kak Rika. Turut berduka cita ya. Insya Allah Ananda menunggu Kak Rika di pintu surga ya. Insya Allah. Nah, Kak Rika, yang pertama kalau misalnya kita sekarang lagi baru aja mengalami musibah, hal yang perlu kita lakukan adalah kita menerima perasaan itu. Ya, sedih, diterima aja. Nangis, oke, nggak dilawan. Marah, nggak usah dilawan. Diterima aja. Oh ya, aku kesel banget. Aku pengen nangis seharian. Nggak apa-apa gitu. Jadi semua hal yang negatif diterima. Eh, Bahkan kalau di teknik journaling itu kan dituliskan. Dituliskan. Nah, mungkin bahkan membutuhkan waktu beberapa hari lamanya untuk tidak bertemu dengan banyak orang gitu ya, untuk melakukan menyendiri, banyak ngobrol sama Allah ya. Eh, Ngobrolnya pun bebas aja. Ya Allah, aku kok sedih ya, aku kok kesel ya, ya Allah, kenapa ya ini kok nggak apa-apa itu ya. Curhatnya sama Allah gitu ya. Selama kita belum mungkin sama pada orang-orang juga sering pasti memberikan dukungan kepada kita, tetapi mungkin kita membutuhkan waktu untuk ngobrol dengan diri kita dan dengan Allah. Banyak orang yang saya temuin butuh waktu benar-benar, misalnya 4 hari mengurung diri atau 7 hari mengurung diri gitu ya. Itu wajar untuk bisa merilis semuanya, menemukan cahayanya. Justru nanti akan ketemu bahwa Allah itu sayang sekali sama Kak Rika melalui jalan itu. Cuman Kak Rika belum nangkep sayangnya di mana ya, ya Allah. Kok aku diambil sih yang aku sayangi? Sayangnya Allah di mana ya? Nah, maka ketika kita meluangkan waktu untuk berkhalwat, eh, ngobrol sama Allah dengan waktu yang spesial gitu, itu akan membuat lebih cepat kita sembuhnya. Lebih cepat kita menemukan maksudnya Allah, pesan cintanya Allah. Tapi kalau kita udah membiarkan atau nggak membiarkan, dipendem aja, seolah-olah udah sehat, seolah-olah udah sembuh, kan banyak tuh sekarang. Aku pura-pura happy aja gitu kan, banyak ya, meme-meme itu pura-pura bahagia. Eh, Oke, nggak apa-apa ya, mungkin di hadapan orang lain bisa seperti itu. Tapi kita butuh waktu untuk sendiri, untuk bersama Allah, mencurahkan yang aslinya kita. Ya mungkin orang lain nggak melihat. Yang kita bisa teriak-teriak sendiri pakai bantal, oh, gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi
ada batas waktu yang kita tetapkan. Pokoknya aku maunya sekian hari begini. Pesan sama orang rumah, tolong dikasih waktu aku mau begini. Nah, itu bisa. Sampai akhirnya kita bisa menangkap pesan cintanya Allah. Dan insya Allah hadiahnya Allah jauh lebih besar setelah kita menemukan pesan cinta itu. Keajaiban akan datang yang kita tidak duga sebelumnya. Dan suatu saat kita baru bisa ngomong, oh itu maksudnya ya Allah. Oh ternyata ujian itu maksudnya supaya aku begini. Itu yang saya alami. Ketika saya dapat ujian di tahun 2019 itu, saya dapat ujian yang besar. Saya selama 7 hari itu pergi ke sebuah desa yang di situ saya bisa banyak berkhalwat dengan Allah. Banyak juga mendapatkan diskusi, masukan dari orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli psikologi juga gitu ya. Saya dibantu dan akhirnya ternyata saya tahu, oh ternyata ujian itu tadi yang benar-benar besar itu membuat saya sekarang akhirnya bisa membagikan kampung hening, program, bisa juga dengan kampung ekopren. Oh ini maksudnya ya Allah ya. Seandainya waktu itu engkau tidak memberikan ujian ini, maka mungkin saya tidak seperti sekarang. Gitu. Nah mudah-mudahan Kak Rika semakin Allah berikan kemampuan ya untuk ikhlas menjalani ujian, diberikan kebahagiaan dan rasa syukur atas proses untuk bisa menemukan cahaya. Oke, itu aja mungkin Kang. Siap, Bunda Sofi, Karika, semangat. Itu banyak pelukan di kolom chat ya dari Bapak Ibu, dari Ibu-Ibu sekalian gitu, doa-doa terbaik juga. Bismillah ya Bunda Sofi, terima kasih banyak pagi hari ini sudah bersamai keluarga besar Meaningful Way sekali lagi. Dan sebelum ditutup, seperti biasa Bun, di Meaningful Ways ini mungkin ada satu meaningful statement sebagai penutup pagi hari ini, dipersilakan. Oke, baik. Closing statement-nya adalah jangan pernah merasa sendirian, karena sesungguhnya Allah selalu membersamai kita, selalu menemani kita, selalu menunjukkan cahayanya. Dan tangkap cahaya itu, tangkap pesan cintanya, dan jalani dengan rasa syukur dan bahagia. Itu mungkin. Wow, Masya Allah. Siap, Bunda Sofi. Terima kasih banyak. Aduh, indah banget nih. Terima kasih banyak sekali lagi, Bunda Sofi. Ya Allah terus jagain, Allah berkahi kehidupannya dan juga Bapak Ibu semua. Teman-teman keluarga besar Meaningful Ways, dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih banyak. Oh, satu lagi hampir kelupaan. Untuk kelas eksklusif pekan ini ya, untuk kelas eksklusif pekan ini, insya Allah ada Bunda Ambar dan Teh Garlica. Nah, silakan bagi yang mau ikutan Sabtu Ahad ini belajar bersama Bunda Ambar dan Teh Garlica, langsung aja klik link pendaftarannya. Tapi untuk keluarga besar MSP nggak perlu daftar-daftar lagi, karena sudah mendapatkan all access ke kelas eksklusif gitu ya, setiap webinar eksklusif yang kita adakan di akhir pekan. Jadi yang mau gabung MSP juga boleh, maunya ikut kelasnya dulu aja boleh, silahkan. Tinggal diikutin aja apa yang sesuai kebutuhan teman-teman sekalian. Itu aja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya yang sudah mengikuti Meaningful Ways di pagi hari ini. Keberkahan buat kita semuanya dan sama-sama yuk kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat Bunda Sofi. Silakan. Waalaikumsalam. Amin, amin, amin. Ambar, hati-hati Bunda Ambar, saya Manila. Bocilnya udah turun semua kayaknya. Thank you for being part of my life. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah,
because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow till I, cause I follow till I